Rasulullah mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Safar itu mendapatkan potongan daripada azab. Kenapa orang yang melakukan safar disebut mendapatkan setengah azab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan mengenai dosa-dosa besar berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab Az-Zawajir. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa salah satu dosa besar adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, lalu menyalakan cahaya atau menghiasinya, lalu kemudian salat di dalam masjid yang ada kuburannya dengan tujuan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang dimasukkan ke dalam dosa besar yaitu safarul insan wahdah. Apabila seorang melakukan safar sendirian dan dia yakin dengan mudarat yang ditimbulkan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, safar dari sisi bahasa itu bermakna terbuka. Jadi disebut safar secara bahasa maknanya terbuka. Lalu kenapa perjalanan disebut dengan safar? Karena di saat itu seseorang yang biasa tersembunyi di dalam rumahnya menjadi terbuka di luar rumahnya. Dia biasa menyimpan sesuatu di dalam rumahnya, tapi semua peralatannya menjadi terbuka ketika dia safar. Makna lain para ulama mengatakan termasuklah maksudnya kita bisa mengetahui sifat seseorang baru terbuka sifatnya ketika melakukan safar. Makanya seseorang teruji dengan kebaikan bukan ketika menjadi orang mukim, tapi salah satu tempat menguji kebaikan akhlak seseorang adalah ketika safar. Oleh kerana itu dalam salah satu riwayat disebutkan bahawa Umar bin Khattab ketika ada seseorang yang menawarkan temannya untuk bekerja pada Umar, direkomendasi dengan mengatakan bahawa orang itu baik. Maksudnya silakan rekrut wahai Umar orang ini. Lalu Umar bertanya, apakah dia tetanggamu? Orang yang merekom mengatakan bukan. Apakah engkau pernah melakukan safar dengannya? Orang ini pun menjawab belum. Apakah engkau pernah bermuamalah harta dengannya? Orang ini pun menjawab belum.
Kalau begitu bagaimana engkau tahu dia orang baik atau tidak? Ini safar ini sebagai salah satu tempat menguji kesetiaan dan kebaikan seseorang. Dalam perjalanan kita baru menemukan teman sejati. Kalau dalam hidup dulu sebelum perjalanan, semua orang bisa saling bercengkrama, semua orang bisa saling tolong-menolong. Tapi tidak semua orang yang mau menolong ketika sesamanya dalam perjalanan. Karena perjalanan itu dipenuhi setengahnya oleh kesusahan. Makanya Rasulullah mengatakan as-safar qita'atun minal azab. Safar itu mendapatkan potongan daripada azab. Kenapa orang yang melakukan safar disebut mendapatkan setengah azab? Karena yang dulu dia nyaman di rumahnya tidur, dalam safar dia tidak bisa tidur nyaman. Yang dulu dalam rumahnya dia bisa makan dan minum dengan tenang, dalam safar dia tidak bisa melakukan itu. Orang dulu dalam keadaan bisa buang hajat dengan tenang, nyaman di rumahnya, punya WC sendiri, dalam safar dia akan bergelimang di dalam penderitaan. Berhenti di WC umum, berhenti di SPBU, berhenti di masjid. Ketika datang ke WC ternyata dipenuhi dengan sisa-sisa keemasan orang sebelumnya. Jadi jemaah melakukan Allah, hal-hal begini menyebabkan susahnya orang hidup di dalam perjalanan. Nah, disitulah teman kita teruji. Apakah dia mau menolong kita? Apakah dia mau menunggu tas kita? Apakah kita tidur malam dia mau menjaga kenderaan kita? Atau kita bergantian dengannya? Ketika tidak ada makanan, maukah bersama-sama bersabar untuk mendapatkan makanan atau masak apapun? Oleh kerana itu Umar bin Khattab bertanya tentang apakah engkau telah melakukan perjalanan dengannya? Kalau belum melakukan perjalanan dengan seseorang, maka tidak teruji kebaikannya. Karena perjalanan menyebabkan orang saling menderita. Kalau orang sudah mulai berbuat baik dalam penderitaan, disitulah kita baru kenal siapa teman kita. Cuma melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut safar, itu syaratnya yang dimaksud adalah safar panjang. Jadi tidak disebut safar kalau tidak mencapai jarak yang dimaksud dalam syariat. Safar adalah salat yang menyebabkan turunnya keringanan dari Allah. Iaitu bisa melakukan qasar, memendekkan salat dari 4 menjadi 2 rakaat, atau pilihan berikutnya bisa menjamak. Bisa menjamak, mengumpulkan 2 salat baik dengan cara taqdim maupun ta'khir apabila menemukan mudarat di tengah perjalanan yang dia memang layaknya harus dia mengumpulkan salat. Jadi safar itu perjalanan yang menyebabkan Allah meringankan. Kenapa Allah ringankan? Karena Allah tahu seseorang hamba melakukan perjalanan, dia menemukan kesusahan. Jadi berapa jarak safar yang dimaksud, yang dibicarakan? Yaitu jarak yang menyebabkan bolehnya mendapatkan keringanan dari Allah. Rasulullah yang langsung menjelaskannya, yaitu 4 burud, 16 farsah, sama dengan 89,90 km, atau tepatnya kita genapkan 90 km. Itu baru disebut dengan safar. Jadi kalau keluar dari rumah hanya menuju ke Pasar Impres, keliling-keliling Lok Semawe, walaupun setelah keliling-keliling kalau kita hitung-hitung sudah melebihi 90 km, tetap tidak disebut safar. Karena yang dilihat adalah masafah, jaraknya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang sudah merencanakan safar dengan niatnya dia mendapatkan keringanan Allah. Jadi dibolehkan salat yang diringankan itu salah satunya dengan jarak, dan jarak itu bukan jarak
yang real untuk setelah ditempuh, tetapi yang diniatkan. Kalau kita keluar dari Losmawe menuju ke Banda Aceh dengan jumlah kilometer 200-an, niat itulah yang menjadi standar kita boleh melakukan keringanan Allah. Karena ada orang yang mengira dan salah faham, mengira bahwa boleh melakukan keringanan Allah ketika sudah melewati 90 km. Tidak begitu. Yang dilihat bukan real jarak tempuh yang sudah dilakukan, tapi yang dilihat adalah niat. Kalau sudah berniat ke tempat yang melebihi 90 km, maka ketika keluar kita dari kota, dari kampung kita sendiri, di kampung sebelah pun sudah boleh melakukan keringanan dari Allah. Syaratnya ketika kita keluar belum masuk waktu salat berikutnya. Tapi kalau di rumah sedang siap-siapkan koper, lalu tiba-tiba azan zuhur berbunyi, maka tidak boleh zuhur itu dijadikan sebagai keringanan, karena kita belum disebut dengan musafir, masih di dalam posisi di rumah atau di kampung. Tapi kalau kita keluar jam 12, lalu kemudian di tengah jalan baru keluar dari kampung kita, pas di kampung sebelah baru keluar saja dari pintu gerbangnya azan zuhur, maka kita boleh berhenti di kampung sebelah untuk mengambil salat qasar atau salat-salat yang diringankan Allah. Kalau sekira menghadapi mudarat yang kita takut tidak bisa berhenti di tengah jalan, maka dibolehkan untuk menjamak. Nah, itu yang disebut dengan perjalanan panjang atau safar. Salah satu adab daripada safar adalah tidak berjalan dalam keadaan sendirian. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya hukum ini adalah makruh. Dasar hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya berjalan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu wa an Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat siapa saja. Yang pertama mukhansar rijal alladzina yashtabihuna bin nisa, yaitu laki-laki yang membencong-bencongkan diri, yang menyerupai perempuan. Ini banyak, hari ini banyak bencong-bencong salon, banyak salon-salon bencong pun banyak. Nah, kemudian wal mutarajjilat minan nisa al mushtabihat birrijal. Rasulullah juga melaknat perempuan-perempuan yang menjadikan atau memirip-miripkan dirinya dengan laki-laki. Bahasa kita tomboy, itu terlaknat. Bencong terlaknat, tomboy terlaknat, dua-duanya dilaknat. Walaupun sudah umrah, walaupun sudah haji, walaupun sudah bergelar ibu hajjah, pada dasarnya kalau dia seorang perempuan atau laki-laki lalu dia menyerupai lawan jenis, bahkan sampai mengganti kelamin, maka matinya mati terlaknat. Walaupun punya panti asuhan, walaupun mendidik memelihara anak yatim, tetap terlaknat. Nah, kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan warakibul fulat wahdah. Tidak juga terlaknat seseorang yang menaiki kenderaan dalam keadaan wahdah, sendirian. Maksudnya dia berjalan jauh tapi dalam keadaan sendirian. Jadi bahasa Nabi dalam bahasa ini adalah terlaknat. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Lau anna an-nas" kata Rasulullah, seandainya orang-orang tahu ya'lamun ma fil wahdah,
seandainya seseorang tahu ya, apa yang terjadi atau betapa besar mudarat fil wahdah ketika dia dalam sendirian, ma'adama ma sara rakibun bilailin wahdah, maka seseorang tidak akan pernah melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Di bahasa Nabi, seandainya seseorang tahu begitu besarnya bahaya melakukan perjalanan sendirian, maka sungguh seseorang tidak akan melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Dari riwayat Hakim dan disahihkan dalam Sahih Al-Hakim, anna rajulan qaddama min safar faqala lahu Rasulullah, ada seseorang baru pulang dari safar panjang, lalu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepadanya, man sahabta, siapa yang menemanimu? Kemudian dia menjawab, qal ma sahabtu ahadan, tidak ada yang menemaniku ya Rasulullah. Artinya dia berjalan sendirian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengarkan keterangan ini, Rasulullah lalu berkata kepada orang ini, ar-rakib syaitan, orang yang berjalan sendiri maka itu perjalanan syaitan. Warrakib warrakibani syaitanan, orang yang berjalan berdua saja itu pun masih dianggap perjalanan dua syaitan. Wasalasah rukkab, tapi kalau engkau berjalan 3 orang, barulah engkau disebut sebagai orang yang menaiki kenderaan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahawa berjalan sendirian engkau masih mudah dikuasai oleh syaitan. Berjalan berdua pun engkau akan mendapatkan mudarat dari syaitan. Maka bahasa Rasulullah, berjalan sendiri sama dengan safar syaitan. Berjalan berdua seperti 2 syaitan berjalan. Berjalan bertiga barulah engkau disebut dengan pengendara. Artinya baru boleh engkau melakukan safar. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menunjukkan ketidaksukaan Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan safar sendirian. Sebenarnya ketika membaca syarah tentang hadis ini, di hadis yang kedua tadi, ketika Rasulullah mengatakan seandainya orang-orang tahu begitu mudaratnya, begitu tidak baiknya al-wahdah, itu sendiri. Para ulama juga mengatakan termasuklah yang dimakruhkan tidur sendirian. Tidur sendirian ini bukan bermakna belum kahwin, karena masalah kahwin itu membutuhkan dana. Yang dimaksud di sini adalah janganlah seseorang tinggal di rumahnya sendirian. Apa mudaratnya kalau dia mendapatkan satu musibah, tidak ada yang mengetahuinya. Kalau dia sakit, tidak ada yang bisa menolongnya. Dan kalau dia diancam oleh syaitan, pun tidak ada yang bisa membangunkan dari ancaman itu. Dia tidur, lalu kemudian digenggam oleh syaitan, dia pun tidak ada yang bisa menolongnya. Maka jangan sering-sering tidur sendirian. Yang masih tidur sendirian, berusahalah mencari teman tidur. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah, makna berikutnya yang dalam fokus judul ini adalah safar sendirian. Ternyata semua hadis-hadis Nabi yang sahih melaknat orang-orang yang melakukan perjalanan sendirian. Apa mudaratnya? Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, sungguh dia tidak ada yang menolongnya. Dia melakukan perjalanan dengan motor, lalu masuk ke jurang sendiri. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang bisa berteriak untuk meminta tolong. Nah, ini menyebabkan Rasulullah tidak suka kepada orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya. Karena Allah pun mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau lakukan sesuatu yang sifatnya membinasakan dirimu sendiri. Berjalan sendirian pun tidak ada kekuatan untuk menahan mudarat dari orang lain. Kalau dirampok, dibegal,
Kita sendirian. Selalu yang menjadi sasaran rampok adalah orang yang sendiri. Kalau kita berjalan bersama, tidak ada yang merampok kecuali perampok resmi. Itu baru dia bisa merampok rame-rame. Tapi pembegal selalu cari sasaran sendiri. Jemaah melakukan Allah. Oleh karena itu digariskan di sini hukum berjalan sendirian pada dasarnya makruh. Tapi kalau sudah yakin akan menemukan mudarat, ini keadaan sedang tidak aman. Kita tahu keadaan tidak aman, konflik kah atau ekonomi meroket ke bawah. Bukan meroket ke atas, Pak, ekonomi meroket ke bawah yang memunculkan para perampok di tengah jalan. Kita tahu kalau kita dari sini ke Medan, kalau melewati jalan-jalanan sepi di beberapa tempat, ya, di daerah Perla atau di jalanan sepi tanpa penduduk, yang kita tahu di situ banyak perampok. Kalau ke arah Palembang mungkin kita tahu ada bajing-bajing yang meloncat. Biasanya selalu jadi korban. Kita nekat berjalan sendiri. Di saat dilakukan mudarat ke atas kita, maka kitalah yang berdosa. Kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam kemudaratan. Nah, jadi oleh karena itu, ini salah satu peringatan dari Rasulullah. Seandainya tidak wajib melakukan perjalanan sendiri, maka jangan lakukan. Kecuali memang sudah darurat. Tidak ada teman. Kita sudah ajak semua teman kita PNS. Tak ada yang bisa diajak, karena besok pagi harus masuk kantor. Ada juga yang tidak mau mengajak temannya, karena takut rugi harus memberi makan temannya. Nyokriat nanti. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Nabi kepada kita pada pagi subuh hari ini? Jangan melakukan perjalanan sendirian yang sifatnya yakin menimbulkan mudarat. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, maka berlaku hukum makruh kepada orang tersebut. Inilah yang Nabi nasihati kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang berhadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.